Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Tepat ketika Dewa Emosi berharap Dewi Kehidupan tidak ada di hutan kehidupan, sebuah suara tiba-tiba saja bergema, serta bertanya, kenapa Dewa Emosi berharap dirinya tidak ada di tempat ini? Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu tiba-tiba menoleh ke belakang. Di tempat itu berdiri Dewi Kehidupan dengan gaun hijau lembut, wajahnya damai, tetapi tatapannya sangat dalam. Melihatnya, hati Dewa Emosi terasa berat. Dengan senyum pahit dia mengatakan, jika Dewi Kehidupan tidak berada di tempat ini, setidaknya dia tidak perlu terlibat dalam semua masalah. Bahkan jika dia dipenjara oleh Dewa Penghancur, hal itu masih lebih baik daripada berdiri di sisi yang salah. Baginya, Dewi Kehidupan selalu menjadi sosok yang murni dan baik. Mendengarkan hal tersebut, mata Dewi Kehidupan bergetar halus. Ada kesedihan yang samar di dalamnya. Tanpa banyak bicara, dia hanya meminta mereka ikut bersamanya. Dengan lambaian tangannya, cahaya hijau zamrud muncul dan mengangkat mereka bertiga, melayang masuk lebih dalam ke hutan kehidupan. Dewi Kupu-Kupu menatap suaminya dengan cemas, tetapi Dewa Emosi hanya menggeleng pelan. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Dewi Kehidupan. Singkatnya, mereka melayang cepat melewati pepohonan. Semakin jauh masuk, energi kehidupan semakin kuat. Udara terasa segar dan penuh vitalitas, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menikmati keindahan. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka tiba di sebuah ruang terbuka di tengah hutan. Rumput hijau lembut menutupi tanah, dan bunga-bunga kecil berwarna-warni bermekaran di mana-mana. Udara di tempat ini terasa sangat padat oleh energi kehidupan, seolah-olah setiap partikel udara dipenuhi kekuatan penciptaan. Di tengah ruang terbuka tersebut, berdiri sebuah pohon raksasa yang luar biasa besar. Tingginya tidak terlihat ujungnya, batangnya begitu tebal hingga ratusan orang sekalipun mungkin tidak bisa memeluknya. Cabang dan daunnya menyebar luas, menutupi langit seperti payung raksasa. Dari pohon tersebut, energi kehidupan terus memancar tanpa henti. Pada saat berikutnya, cahaya hijau membawa mereka perlahan turun. Dari kanopi pohon, titik-titik cahaya hijau kecil berterbangan mengelilingi Dewi Kehidupan, membuatnya terlihat semakin indah dan suci. Dewi Kupu-Kupu tidak lagi kuasa menahan kekagumannya dan memanggil Dewi Kehidupan dengan sebutan akrab sebagai Bibilu seperti saat dia kecil. Dia memang tumbuh besar di komite alam dewa dan memiliki hubungan dekat dengan Dewi Kehidupan. Dahulu kala Tang Wutong sering bermain di tempat ini dan memanggil Dewi Kehidupan dengan penuh kehangatan. Mendengarkan panggilan tersebut, wajah Dewi Kehidupan berubah sedih. Dia meminta maaf dengan lembut, membuat tubuh Dewi Kupu-Kupu sedikit gemetar. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa penjelasan panjang, Dewi Kehidupan melambaikan tangannya. Cahaya hijau menyelimuti mereka, dan dalam sekejap mereka menghilang dari ruang terbuka. Dewa Emosi tidak melawan. Dia menyadari di wilayah hutan kehidupan, kekuatan Dewi Kehidupan hampir tak tertandingi. Selain itu juga, dia percaya pada sifat baik Dewi Kehidupan tidak mungkin menyakiti mereka. Singkatnya,
Ketika pemandangan mereka kembali jelas, mereka sudah berada di sebuah rumah pohon besar yang terletak di atas pohon raksasa. Tempat itu sangat luas dan dikelilingi dedaunan hijau yang lebat. Dewi Kehidupan terlihat lebih tenang. Dia tersenyum lembut dan mengingat Dewi Kupu-Kupu tentang masa kecilnya ketika dia sering datang bermain ke rumah ini. Kemudian dia mengangkat tangan dan dua cangkir berisi cairan hijau jernih muncul di hadapan mereka. Dewi Kupu-Kupu menerima cangkir dengan perasaan campur aduk. Kenangan masa kecil membuat matanya memerah. Dewa Emosi juga menerima cangkirnya tanpa ragu. Dia yakin Dewi Kehidupan tidak berniat buruk. Bahkan dia meminum cairan itu sekaligus. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya terasa hangat dan penuh energi. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya terbangun. Kekuatan ilahinya meningkat dengan cepat dan auranya menjadi jauh lebih kuat. Di mana cairan yang mereka minum disebut air kehidupan, esensi murni dari kekuatan Dewi Kehidupan. Pada dasarnya, air kehidupan yang diberikan Dewi Kehidupan benar-benar luar biasa. Bagi Dewa Emosi, rasanya tidak ada harta di dunia yang bisa menandingi segelas cairan tersebut. Energi ilahinya meningkat drastis hanya dalam sekali minum. Namun berbeda dengan Tang Wutong, dia justru mengembalikan cangkir di tangannya dan mengatakan, air kehidupan terlalu berharga. Selain itu, air kehidupan hanya benar-benar bermanfaat saat diminum pertama kali, di mana dia pernah meminumnya saat kecil, dan sekarang meminumnya lagi terasa sia-sia. Dia juga merasa hanya dewa tingkat 2 tidak pantas menerima anugerah besar. Dewi Kehidupan menerima kembali cangkir tersebut dan tersenyum tipis. Walau senyum itu terlihat dipaksakan, namun dia mulai mengenang masa kecil Dewi Kupu-Kupu. Dulu gadis kecil itu sangat aktif dan nakal, sering berlarian kemana-mana, bahkan suka menggoda dewa penghancur yang dipanggilnya Paman Zi. Meski aura dewa penghancur menakutkan bagi banyak dewa, tapi bagi Tang Wutong kecil, dewa penghancur hanyalah sosok paman yang sangat hangat. Mendengarkan kenangan tersebut, Dewi Kupu-Kupu tidak mampu menahan air matanya. Dia mengingat bagaimana dewa penghancur selalu memperlakukannya dengan baik dan mengajaknya bermain. Di balik sifatnya yang keras, dia sebenarnya menjadi seorang dewa sangat penyayang. Dewi Kehidupan juga tidak bisa lagi menahan kesedihannya dan mengatakan, dewa penghancur sebenarnya sangat menginginkan seorang anak perempuan. Dia pernah berkata bahwa jika mereka memiliki putri secantik Tang Wutong, dia akan sangat bahagia. Namun sebagai perwujudan kekuatan penciptaan dan penghancuran, mereka memang ditakdirkan tidak bisa memiliki keturunan. Dengan suara bergetar, Dewi Kupu-Kupu bertanya, kenapa dewa penghancur harus memenjarakan ayahnya dan memaksa perluasan alam dewa? Bukankah lebih baik semuanya seperti dulu? Bahkan dia berharap bisa kembali ke masa lalu, serta bertanya, apakah Dewi Kehidupan dan dewa penghancur tidak lagi menyayanginya? Di saat Dewi Kehidupan hanya bisa menangis dalam diam, Dewa Emosi akhirnya berbicara dan menjelaskan, semua ini bukan sekedar konflik pribadi, melainkan masalah kelangsungan hidup alam dewa. Dewa Laut telah meramalkan kemungkinan datangnya bencana besar. Jika ramalan itu benar, maka resiko yang diambil Dewa Penghancur bisa berakibat fatal. Bahkan Dewa Laut sudah berjanji, jika ramalannya salah, dia akan menyerahkan kekuasaan kepada Dewa Penghancur. Jadi kenapa tidak menunggu? Kenapa harus bertindak terburu-buru? Dewi Kehidupan sempat terdiam, lalu bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Dewa Penghancur terhadap Dewa Laut. Dewa Emosi menjelaskan, Dewa Penghancur menahan Siowu yang sedang hamil, memenjarakan Dewa Laut, serta menahan keluarga dan orang-orang dekatnya. Mendengarkan hal tersebut, Dewi Kehidupan mengerutkan kening. Namun setelah beberapa saat, dia hanya berkata bahwa mereka harus pergi. Mendengarkan hal tersebut jelas membuat Dewi Kupu-Kupu terkejut. Dia berharap Dewi Kehidupan akan membantu mereka. Namun Dewi Kehidupan menjelaskan, dia tidak bisa berpihak. Sebagai istri Dewa Penghancur, dia tidak mungkin melawannya.
Tetapi sebagai penegak hukum alam dewa, dia juga tidak bisa mendukung tindakan suaminya yang melanggar aturan. Dengan adanya alasan tersebut, dia memilih untuk tidak ikut campur. Dia akan tetap tinggal di hutan kehidupan dan menunggu semuanya berakhir. Dia tidak membantu dewa penghancur, tetapi juga tidak membantu dewa laut. Dewa emosi jelas memahami sikapnya. Dia menyadari Dewi kehidupan berada di posisi sulit antara kewajiban sebagai penegak hukum dan kesetiaan sebagai istri. Dari sudut pandangnya, dia tidak punya pilihan selain menjauh. Dewi kehidupan terkejut mengetahui dewa emosi bisa mengerti perasaannya dan menjelaskan. Dewa penghancur sebenarnya tidak berniat jahat. Dia hanya ingin membuat alam dewa lebih kuat. Dewa penghancur mungkin keras dan ambisius, tetapi tidak akan benar-benar melukai dewa laut. Setelah situasi tenang, dia yakin suaminya akan membebaskannya. Namun dewa emosi menggeleng dengan serius dan mengatakan, jika hal ini hanya soal perkembangan alam dewa, mereka tidak akan datang sejauh ini. Ada hal lain yang lebih berbahaya yang belum diketahui Dewi kehidupan. Tidak sampai di sini, Yuho juga menegaskan, sebagai penegak hukum alam dewa, Dewi kehidupan tetap memiliki tanggung jawab atas keselamatan seluruh alam dewa. Apapun keputusan yang dia ambil, dia harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Mendengarkan ucapan Yuhao, suasana di rumah pohon menjadi sunyi. Di tengah keindahan hutan kehidupan, keputusan yang akan diambil Dewi kehidupan mungkin akan menentukan nasib seluruh alam dewa. Wajah Dewi kehidupan akhirnya berubah serius. Dia mengenal dewa emosi sebagai dewa tingkat pertama yang tidak akan berbicara sembarangan. Terlebih lagi, pesan itu berasal dari dewa laut Tangsan. Walaupun dewa laut masih tergolong muda di antara para dewa, tapi dia bijaksana, tenang, dan selama ini terbukti layak memimpin alam dewa. Di dalam hati Dewi kehidupan, dia sebenarnya selalu percaya pada penilaian Tangsan. Pada saat berikutnya, Dewa Emosi mengaktifkan kekuatannya. 7 lingkaran cahaya muncul di belakangnya dan menyatu menjadi satu lingkaran besar. Aura emosi yang aneh menyelimuti mereka bertiga, membentuk penghalang agar tidak ada suara atau energi yang bisa didengar dan dirasakan dari luar. Dengan cara itu, apa yang akan dia sampaikan akan benar-benar rahasia. Kemudian dia berbicara menggunakan indera ilahi, sehingga hanya Dewi kehidupan yang bisa mendengarnya. Bahkan Dewi kupu-kupu di sampingnya tidak mengetahui isi pembicaraan mereka. Begitu mendengar penjelasan tersebut, wajah Dewi kehidupan berubah drastis. Dia terkejut dan sulit mempercayainya. Baginya, dewa penghancur memang ambisius dan keras kepala, tetapi tidak mungkin sampai kehilangan akal sehat. Namun dewa emosi bersumpah atas nama kedudukannya sebagai dewa. Semua yang dia katakan adalah benar, bahkan menegaskan mempercayai sepenuhnya penilaian dewa laut Tangsan. Dewi kehidupan terdiam lama, tangannya mengepal pelan, dan dia menatap langit dengan wajah sedih. Dia menyadari dalam perkara sebesar ini, dia tidak bisa hanya berpegang pada perasaannya sebagai istri. Jika dewa laut benar, maka bahaya yang mengancam bukan hanya satu atau dua dewa, melainkan seluruh alam dewa. Sampai akhirnya setelah hening beberapa saat, Dewi kehidupan membuka mata dan mengambil keputusan. Dengan suara tegas, dia mengatakan akan pergi bersama mereka. Apapun yang akan terjadi, dia tidak bisa membiarkan dewa penghancur melakukan kesalahan besar. Mendengarkan hal tersebut, Dewi kupu-kupu langsung memeluknya dengan gembira dan berterima kasih. Dewi kehidupan sendiri mengelus rambutnya dengan lembut, tetapi di matanya terlihat kesedihan mendalam. Dia menyadari harus menghadapi suaminya sendiri. Kemudian dia bertanya, apakah Dewa Laut sudah menyiapkan rencana? Dewa Emosi menjelaskan, jika Dewi kehidupan bersedia membantu, Dewa Laut berharap Dewi kehidupan bisa membebaskannya dan memecahkan segel yang menahannya. Dewi kehidupan jelas mengangguk setuju. Dengan lambaian tangannya, cahaya hijau menyelimuti mereka, membawa mereka meninggalkan pohon kehidupan kuno.
Menurut versi novelnya, pohon raksasa tersebut sebenarnya adalah wujud asli Dewi Kehidupan. Selama bertahun-tahun, dia menyerap kekuatan doa dan pikiran para makhluk hidup, lalu melepaskan energi penciptaan yang menopang umur panjang para dewa. Dengan alasan tersebut, kedudukannya di alam dewa sangat tinggi dan dihormati semua dewa. Singkatnya, sebelum benar-benar pergi, Dewi Kehidupan menatap pohon kuno dalam-dalam. Dia menutup mata dan mulai melantunkan doa. Untaian cahaya hijau keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan pohon. Bahkan dalam sekejap mata, seluruh pohon bersinar terang dan dunia sekitar mereka berubah menjadi lautan cahaya hijau zamrud. Dewa emosi ingin bertanya, tetapi Dewi Kupu-Kupu menjelaskan melalui transmisi suara bahwa hal ini adalah upacara doa kehidupan. Dengan ritual ini, Dewi Kehidupan dapat merasakan pertanda baik atau buruk yang berkaitan dengan nasib besar. Menurut Dewi Kupu-Kupu, dalam sejarah alam dewa, ritual seperti ini jarang dilakukan. Salah satu yang paling terkenal adalah saat pemberontakan Dewa Naga. Ketika hasilnya menunjukkan pertanda sangat buruk, hal itu langsung terbukti dengan banyak dewa gugur dalam pertempuran. Tidak berselang lama, seluruh dunia yang awalnya dipenuhi cahaya hijau yang melambangkan kehidupan dan harapan, secara perlahan dipenuhi titik-titik cahaya merah muncul di kedalaman pohon. Titik merah itu semakin meluas, menyebar ke cabang-cabang lalu ke daun-daun. Tidak membutuhkan waktu lama, warna hijau sepenuhnya berubah menjadi merah darah. Aura kehidupan yang semula lembut, kini bercampur dengan energi ganas yang liar dan menakutkan. Pohon raksasa terlihat seperti makhluk buas berwarna merah. Melihat perubahan tersebut, hati mereka bertiga tenggelam. Pertanda yang muncul bukanlah kebaikan, melainkan bencana besar yang sedang mendekat. Dewi Kupu-Kupu terkejut ketika melihat perubahan pada pohon kehidupan kuno. Meskipun dewa emosi tidak sepenuhnya memahami ritual doa kehidupan, dia jelas bisa menebak hasilnya sangat buruk. Beberapa saat kemudian, warna merah darah yang sebelumnya memenuhi pohon perlahan memudar. Namun bersama dengan hal tersebut, wajah Dewi Kehidupan juga kehilangan warnanya. Dia terlihat pucat dan lemah. Pohon kehidupan kuno kembali ke warna hijau semula, dan energi kehidupan di sekitarnya terasa normal kembali. Meskipun begitu, suasana tetap terasa berat, seolah-olah bayangan bencana masih menggantung di udara. Tubuh Dewi Kupu-Kupu bergetar hebat. Ketika dewa emosi memegang tangannya, dia terkejut karena tangan itu sedingin es. Dengan suara bergetar dia menjelaskan, dalam ritual doa kehidupan, warna emas melambangkan keberuntungan, sedangkan merah melambangkan malapetaka. Saat pemberontakan Dewa Naga, warna merah hanya muncul seperti bercak darah di daun-daun pohon. Namun kali ini, seluruh pohon berubah menjadi merah darah. Dewa emosi langsung mengerti arti pertanda tersebut. Ini bukan sekedar kesialan besar, melainkan tanda kehancuran total, pertanda kematian tanpa harapan hidup. Meskipun dia tidak mengetahui secara pasti apa yang ditanyakan Dewi Kehidupan dalam doanya, tetapi hasilnya jelas sangat buruk. Sementara itu, Dewi Kehidupan terlihat linglung. Dia mengangguk pelan, lalu menggeleng perlahan, seakan tak ingin menerima kenyataan. Air mata bening mengalir dari matanya dan berubah menjadi cahaya hijau zamrud. Bahkan pohon kehidupan kuno ikut bergetar lembut, seolah-olah merasakan kesedihannya. Dewi Kupu-Kupu segera memeluknya dengan cemas, namun Dewi Kehidupan hanya tersenyum tipis dan mengatakan mereka harus pergi. Cahaya hijau kembali menyelimuti mereka, dan dalam sekejap mereka telah meninggalkan hutan kehidupan. Dengan dukungan Dewi Kehidupan, hati dewa emosi sedikit lebih tenang. Mau bagaimanapun juga, dia adalah penegak hukum alam dewa dan memiliki kekuatan setara dengan dewa penghancur. Dengan bantuannya, peluang menyelamatkan dewa laut dan keluarganya jauh lebih besar. Tidak lama kemudian, mereka melihat dari kejauhan pancaran cahaya ungu kemasan yang menembus langit. Dewi Kehidupan menatapnya dengan sedih, lalu mengajak mereka melanjutkan perjalanan.
Dewa emosi memimpin jalan menuju hutan rawa tempat Dewa Laut di penjara. Saat melihat lokasi tersebut, Dewi Kehidupan langsung mengerutkan kening. Dia menyebut tempat itu sebagai tanah terlarang, wilayah yang dulu digunakan untuk memenjarakan makhluk buas yang selamat dari pemberontakan Dewa Naga. Dewi Kupu-Kupu menjelaskan, orang tuanya dipenjara di kastil tua di atas danau. Mendengarkan hal tersebut, wajah Dewi Kehidupan berubah drastis. Dia menutup mata dengan ekspresi kesakitan, menyadari bahwa suaminya telah mengambil langkah yang sangat berbahaya. Dewa emosi juga menjelaskan, sebelumnya mereka pernah diserang makhluk buas di daerah tersebut. Binatang-binatang tersebut terpengaruh oleh energi kehancuran dewa penghancur, bahkan bertemu makhluk yang seharusnya telah punah seperti naga petir. Mendengarkan hal tersebut, Dewi Kehidupan semakin khawatir. Dia memutuskan bahwa mereka harus segera menemui Dewa Laut terlebih dahulu. Namun sebelum mereka melangkah jauh, terdengar raungan dahsyat dari kejauhan. Semburan api besar membumbung ke langit, mewarnai separuh cakrawala menjadi merah menyala. Energi elemen api yang terpancar sangat kuat, bahkan terasa dari jarak cukup jauh. Di saat Dewa emosi terkejut, Dewi Kehidupan tanpa ragu menyatukan mereka dalam cahaya hijau dan terbang menuju sumber api. Kecepatannya luar biasa, bahkan dalam beberapa detik saja mereka sudah mendekati lokasi ledakan api dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya.